Ini mungkin gosip paling gila yang pernah kamu dengar. Pada akhir tahun 70-an, seseorang mulai mengirim surat kepada penduduk kota Circleville yang berisi rahasia paling pribadi dan menyebarkan rumor. Ini bukan seperti cyberbullying modern. Ini murni gosip klasik dengan bumbu salah tangkap dan banyak drama. Semuanya bermula pada tahun 1976 saat surat-surat mulai bermunculan di kotak surat penduduk kota. Isinya adalah informasi tentang kehidupan pribadi mereka. Surat-surat itu memiliki cap pos Columbus, Ohio. Dan penerima pertama adalah Mary Gillespie, seorang supir bus lokal yang dituduh berselingkuh dengan pengawas sekolah, Gordon Massey. Mary membantah tuduhan itu, tapi si penulis surat mengaku mengawasi rumah dan anak-anaknya, serta memintanya untuk mengakhiri perselingkuhan. Kemudian, suami Mary, Ron, juga menerima surat ancaman. Salah satu surat bahkan mengancam akan mencelakai Ron jika dia tidak memberitahu dewan sekolah tentang perselingkuhan tersebut. Mary menduga bahwa sesama sopir bus, David Longberry, adalah dalang di balik surat-surat itu. Dia pernah menolak cinta David dan David masih menyimpan dendam. Mary dan Ron meminta bantuan saudara perempuan Ron dan suaminya untuk menangkap si penulis surat. Mereka bahkan menulis surat untuk David, berpura-pura mengetahui identitasnya dan mengancam akan menyerahkannya ke polisi. Namun, keadaan berubah drastis saat Ron menerima telepon misterius dan menjadi sangat marah. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu dari siapa telepon itu atau apa yang dia katakan kepada Ron. Dia pergi dalam keadaan marah untuk menemui siapapun peneleponnya atau penulis surat itu. Kalau keduanya memang orang yang sama, itu kali terakhir orang-orang melihatnya dalam keadaan hidup. Tak lama kemudian, keluarganya mengetahui dia mengalami kecelakaan mobil, dan tampaknya itu adalah kesalahannya. Teman-teman dan keluarga Ron membantah klaim ini, karena perilaku semacam ini tidak terdengar seperti dirinya. Setelah kematian Ron, penduduk kota lainnya menerima surat yang menuduh sheriff setempat terlibat dalam menutup-nutupi sesuatu yang berkaitan dengan kematian tragis Ron. Dia segera dibebaskan dari tuduhan setelah berhasil melalui tes kebohongan. Pada tahun 1983, surat-surat tersebut semakin menghebohkan, menuduh Gordon Massey melakukan tindakan tidak pantas terhadap Mary dan keluarganya. Mary juga hampir kehilangan nyawanya saat dia menghentikan busnya untuk mencopot salah satu spanduk provokatif yang dipasang di sepanjang rutenya. Spanduk itu diberi perangkap untuk mencelakakan siapapun yang mencoba mencopotnya, dan polisi berhasil mengungkap pelaku di balik perangkap tersebut adalah pria bernama Paul Freshour, saudara ipar Mary. Paul mengaku tidak ada hubungannya dengan perangkap tersebut, tapi dia tetap ditahan dan diminta memberikan sampel tulisan tangan. Selama persidangan, seorang ahli tulisan tangan bersaksi bahwa Paul memang benar penulis surat-surat di Circleville. Paul dinyatakan bersalah dan mendekam di penjara selama 10 tahun, tapi surat-surat itu terus berdatangan. Bahkan ketika dia berada di sel isolasi tanpa akses ke kotak surat, Paul dibebaskan pada tahun 1994 dan tetap bersikukuh dia tidak bersalah hingga hari ini. Identitas penulis surat Circleville tetap menjadi misteri. Kisah tentang pesan-pesan misterius berikutnya ini punya unsur tambahan yang menarik, yaitu harta karun tersembunyi. Di perbukitan hijau di Bedford County, barat daya Virginia, konon terdapat simpanan rahasia senilai lebih dari 60 juta dolar. Kabarnya, seorang pria bernama Thomas J. Beale menyembunyikan harta karun tersebut, dan harta itu telah hilang selama lebih dari 2 abad. Harta karun itu konon berupa emas, perak, dan permata, dan satu-satunya petunjuk lokasinya adalah pesan berkode 3 halaman yang dikenal sebagai Bill Ciphers. Kisah ini telah memikat banyak orang dan para pemburu harta karun sejak tahun 1885 ketika sebuah pamflet yang disebut The Bill Papers diterbitkan. Ceritanya, pada tahun 1820-an, Bill menginap di Hotel Washington di Lynchburg, Virginia, dan memberikan sebuah kotak besi terkunci berisi beberapa kertas yang menurutnya sangat penting kepada pemiliknya, Robert Morris. 3 dari kertas-kertas tersebut ditulis dalam bentuk kode, dan Bill berjanji dia akan menitipkan kunci untuk memecahkan kode tersebut kepada seorang teman di St. Louis. Jika Bill tidak kembali, temannya akan mengirimkan amplop tersebut ke Lynchburg pada tahun 1832. Nah, Bill menghilang,
sementara amplop itu tidak pernah sampai. Morris menunggu sampai tahun 1845 untuk membuka kotak itu, dan di dalamnya dia menemukan 3 set kertas dengan angka-angka tercetak di atasnya bersama sepucuk surat dari Bill. Surat itu menceritakan kisah 30 orang pemuda kaya yang berangkat dari Virginia untuk mencari petualangan di barat pada tahun 1817. Mereka menemukan emas dan menghabiskan 2 tahun berikutnya untuk menggalinya serta sejumlah perak. Kelompok ini memutuskan untuk mengirim setengah dari harta karun tersebut kembali ke Virginia bersama Bill yang menyembunyikannya di dekat Beaufort Tavern, tidak jauh dari Roanoke. Dia kemudian meninggalkan separuh lainnya di lokasi yang sama. Sejak saat itu, banyak yang mencoba memecahkan sandi Bill ciphers yang misterius. Robert Morris menghabiskan berjam-jam untuk mencoba memecahkannya. Dan ketika dia meninggal pada tahun 1863, seseorang yang tidak dikenal meneruskan tantangan tersebut. Butuh waktu 23 tahun, tapi orang itu akhirnya menemukan kunci sandi kedua, Deklarasi Kemerdekaan. Sandi tersebut mengungkap harta karun disembunyikan sekitar 4 mil dari Beaufort Tavern dan mencakup lebih dari 1.315 kg emas, 2.300 kg perak, dan permata berharga senilai $1,5 juta. Tapi, 2 sandi lainnya masih menjadi misteri. Belum ada yang bisa memecahkannya, meskipun kabarnya sandi-sandi itu merinci nama para petualang, ahli waris mereka, dan lokasi persis harta karun tersebut. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti seseorang akan memecahkan kode tersebut dan menemukan harta karunnya. Kisah selanjutnya berhubungan dengan sebuah manuskrip yang sudah membingungkan para peneliti selama lebih dari 100 tahun. Naskah ini disebut manuskrip Voynich dan didapat pada tahun 1912 oleh seorang pedagang buku langka Polandia dengan nama yang sama. Manuskrip ini penuh dengan teks tulisan tangan berulang yang ditulis dalam aksara rumit dan disertai ilustrasi indah. Saking misteriusnya, manuskrip ini telah menantang para peneliti di berbagai bidang, termasuk linguistik, botani, dan pembelajaran mesin. Voynich sendiri tidak menjadi kaya raya dengan menemukannya. Manuskrip ini tidak membantunya menemukan harta karun atau memahami misteri dunia, tapi itu jelas membuatnya terkenal. Saat ini, manuskrip tersebut bisa ditemukan di perpustakaan Beinecke di Universitas Yale. Awalnya, manuskrip Voynich hanya menarik perhatian para akademisi humaniora seperti filsuf, sejarawan, dan penulis. Tapi kemudian mulai menarik perhatian para pemecah kode seperti William dan Elizabeth Friedman, 2 tokoh pelopor pemecahan sandi modern. Bahkan, Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat pun tertarik dengan naskah ini. Mereka menggunakannya untuk mengilustrasikan teknik analisis komputasi mutakhir. Penelitian Voynich terbaru sangat bergantung pada analisis komputer dengan alat yang jauh lebih canggih. Meskipun sudah banyak solusi yang diusulkan, tidak ada satupun yang berhasil menerjemahkan manuskrip tersebut. Ahli botani Arthur Tucker, misalnya, menyatakan tanaman yang terlihat di halaman-halaman buku itu berasal dari Amerika abad ke-16. Ilmuwan lain percaya teks tersebut kemungkinan ditulis dalam suatu bahasa khusus dan bukan hanya kata-kata yang dikarang sendiri. Satu teori muncul dalam beberapa tahun terakhir yang menyatakan manuskrip tersebut bukan ditulis dalam bahasa aneh dari planet lain, melainkan ditulis dalam dialek lokal wilayah Mediterania yang populer pada masa abad pertengahan. Yang membuat manuskrip ini sangat sulit untuk dipecahkan adalah karena tidak ada tanda baca dan alfabetnya merupakan campuran dari simbol-simbol yang sudah dikenal dan belum dikenal. Ditambah lagi, semua hurufnya menggunakan huruf kecil. Terlepas dari tantangan yang ada, para ilmuwan yang mengajukan teori ini percaya manuskrip ini sebenarnya ditulis oleh dan untuk wanita dan berisi segala macam informasi menarik tentang obat herbal, terapi mandi, dan bahkan bacaan mistis.